Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar berarti lail, malam, qadar berarti malam yang sempit. Bisa juga berarti Lailatul Qadar berarti Lailatul Karam, malam yang mulia. Lailatul Qadar juga berarti malam yang disempitkan waktunya, seperti yang dikatakan tadi, wa man qudira alaihi rizquhu, kata qudira diartikan siapa yang disempitkan, siapa yang tidak yang waktunya sangat mepet sekali, ya. Lebih kurang itu beberapa makna dari Lailatul Qadar. Begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan. Ya pasti malam Lailatul Qadar juga sudah ditentukan. Malam yang sudah dikadarkan. Kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahasa Melayu, kita menyebut kadar itu ukuran, ketentuan. Maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit, sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa, dan masalahnya malamnya sudah ditentukan. Dalam hadis Imam Bukhari tentang Fadlu Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Lailatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi, tapi juga pewaris-pewaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia. Disebutkan dalam hadis tersebut, anna rijalan min ashabi Rasulillah SAW, bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial. Rijal disebut min ashabin Nabi, maka kita sebut orang-orang spesial. Uru Lailatul Qadar, diperlihatkan, diberikan visi, baik melalui mimpi, ataupun firasat, ataupun melalui ilham-ilham di kalbunya, mengenai Lailatul Qadar, itu fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir. Lalu Nabi SAW membenarkan, dan Nabi mengatakan, yang kalian lihat itu, yang kalian temui itu sama dengan yang aku temui, ya. Maka di hadis lain Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi sab'il awakhir atau fil ashril awakhir, carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Apa yang mau kita ekspos dari hadis ini yang jarang diekspos oleh banyak orang, teman-teman yang dimuliakan Allah? Di situ ada kalimat anna rijalan min ashabi Rasulullah SAW uru Lailatul Qadar, bahwa selain Nabi, yaitu para sahabat, bisa mengakses kapan terjadinya Lailatul Qadar. Inilah dalil paling kuat dalam Sahih Bukhari bahwa tidak hanya Nabi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi, dan itu bukan 1-2 sahabat, disebutkan rijalan. Maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu, adalah dengan metode ru'ya, dengan cara mimpi, atau cara visi, atau cara ruhani, ilham. Yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab, ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih-kekasih Allah. Maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini, pasti sudah banyak ulama, habaib, masyayikh yang mereka kemudian membicarakan sebenarnya kapan Lailatul Qadar. Karena tidak semua ulama, masyayikh, habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi, ketajaman intuitif, ketajaman zauq. Maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauq ruhaninya, lalu membuatkan metodologisnya. Muncullah misalnya Imam Ghazali, mempunyai Hisab Ghazali, Imam Ibn Arabi, Imam Al-Buni, Imam Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ini dikumpulkan dalam I'anatul Talibin, misalnya ada juga karya Bakri Syata. Semuanya menyebutkan angka-angka, rumusan-rumusan. Jika Ramadan jatuh di hari A, maka Lailatul Qadar pada hari B. Misalnya seperti itu. Tapi teman-teman, karena itu hisab, itu hitungan, maka bisa jadi ada kesalahan
Walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari 2 hari, tapi Lailatul Qadar salah 1 jam pun tidak ketemu, apalagi sehari 2 hari. Oleh karena itu, meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan, al-muhafazah ala al-qadim al-aslah, al-qadim as-salih, menjaga melestarikan yang lalu, masa lalu, waris-waris ulama kita yang lalu, yang bagus. Tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah. Itu kita jaga, kita hargai, namun penentuan secara ru'ya, secara ruhani, intuitif ini lebih valid. Karena dia intuitif, bahasanya tentu sangat ambigu. Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu Lailatul Qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya. Karena setiap nafas, setiap detik di bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap, semuanya adalah keberkahan. Lailah mubarakah, malam yang diberkahi. Lailatul rahmah, Lailatul maghfirah, Lailatul itq minan nar. Jadi setiap malam Ramadan itu ada 3 rahasia. Di luar rahasia Lailatul Qadar. Malam ampunan, malam rahmat, dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan? Namun, ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang ahya'un inda rabbihim. Orang-orang yang hidup ruhaninya di sisi maqamat manazil Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah mawafiqna bilailatul qadar. Ya Allah, tepatkan kami dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.